Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Azhar Habibullah, Kaprodi PGMI khusus dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Kali ini saya akan menampilkan video mengenai konsep dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam untuk memenuhi tugas dari Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI dari Matkul Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan masuk ke dalam materi. Pengertian manajemen pendidikan Islam. Menurut Geger Erteri, dalam Herudito, manajemen dapat difahami sebagai suatu proses yang di dalamnya terdiri dari proses planning, organizing, actuating, dan controlling. Sementara menurut Parker 3, manajemen secara umum dapat difahami sebagai aktivitas kontrol terhadap organisasi. Dalam proses kontrol tersebut terdapat sebuah tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dilakukan berdasarkan konsep yang bersifat menyeluruh. Zaidun Naim menyebutkan bahwa salah satu tujuan manusia dididik adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan fakta sosial yang tidak terpisahkan dalam kehidupan individu dalam masyarakat. Salah satunya apa? Adalah peranata sosial, hukum atau agama. Semua penjelasan di atas intinya memerlukan dukungan penuh dengan mengintegrasikannya dengan ilmu manajemen, sehingga ilmu manajemen dan pendidikan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan. Keduanya memiliki kesamaan objek, baik itu objek material dan objek formal. Jadi seperti itu tentang mengenai pengertian manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya adalah konsep manajemen pendidikan Islam. Pendidikan yang berkualitas pada sebuah lembaga pendidikan ditentukan oleh kualitas manajemen yang diterapkan, sehingga kebutuhan terhadap pengembangan manajemen pendidikan yang bermutu menjadi sebuah kebutuhan pokok. Dengan kata lain, kebutuhan yang tak dapat dihindari. Oleh karena itu, konseptualisasi pengembangan manajemen pendidikan Islam sangatlah dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh setiap stakeholder pendidikan Islam. Itu mengenai konsep manajemen pendidikan Islam. Hambali menjelaskan 5 langkah yang harus diperhatikan oleh setiap pengelola lembaga pendidikan Islam. Di antaranya, yang pertama, merumuskan ulang makna pendidikan secara bersama-sama. Sebab pendidikan dalam konsep Islam tidak hanya dimaknai sebagai sebuah proses pengajaran dan penyampaian pengetahuan, akan tetapi di dalam konsep Islam juga menerapkan aspek pelatihan yang bersifat menyeluruh pada diri peserta didik. Jadi itu tidak hanya sebagai proses pengajaran dan penyampaian pengetahuan, akan tetapi menerapkan aspek pelatihan yang bersifat menyeluruh. Yang kedua, merumuskan sistem pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebab sistem pendidikan Islam itu dibangun untuk mengembangkan pikiran, jiwa,
dan seluruh aspek kepribadian peserta didik sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga adalah konsep pengembangan manajemen pendidikan Islam juga harus dilandaskan pada serangan, ya, pada semangat penguatan kurikulum. Keberadaan kurikulum merupakan hal penting dalam proses pendidikan, sebab akan memberikan, ya, petunjuk arah sekaligus patokan tentang apa yang akan diperoleh oleh anak didik. Yang keempat, merumuskan dengan tepat tujuan, ya, merumuskan dengan tepat, ya, tujuan sekaligus menetapkan tugas pendidikan. Tujuan pendidikan tidak lain adalah mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian yang terakhir, lembaga pendidikan Islam harus dirancang untuk membekali peserta didik dengan skill dan keterampilan kontemporer, mengembangkan sifat dan sikap moral, melatih mereka agar selalu tanggap, kreatif, mandiri, kritis, demokrasi, terbuka, dan empati. Selanjutnya, fungsi manajemen, ya, fungsi manajemen. Menurut Nur Hasim, ya, salah satu fungsi manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan penilaian. Hal senada juga dikemukakan oleh Rahmat dan Wijaya yang mengatakan bahwa masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan 4 komponen yang ada, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, atau yang biasa disingkat sebagai istilah POAC. Untuk selanjutnya, POAC adalah yang pertama, perencanaan. Perencanaan. Menurut Castetter, ya, perencanaan merupakan cara manusia memproyeksikan keinginannya terhadap apa yang ingin dicapai. Jadi itu perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Organisasi akan berjalan secara efektif apabila fungsi kedua dari manajemen, yaitu pengorganisasian, dapat diterapkan dengan tepat. Ya. Yang ketiga, pelaksanaan. Berikutnya adalah fungsi manajemen. Yang ketiga adalah Pelaksanaan. Directing atau pengarahan, actuating atau penggerakan atau motivasi, ya, motivasi. Dengan kata lain, perintah, commanding, ya, perintah. Yang terakhir, pengawasan. Menurut Busari, ya, secara umum pengawasan bertujuan untuk mencocokkan apakah aktivitas yang telah dijalankan telah sesuai dengan visi, yaitu tadi visi, misi, tujuan, program dengan berbagai pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Jadi itu adalah penjelasan sedikit tentang POAC. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.